Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angkai Kelsi, usia saya 21 tahun, dan saya tinggal di Bumi Asih Permai, Cikarang Utara. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, dan saat ini saya juga berkuliah di kampus IKMI Rizkina Bekasi atau Institut Komputer Manajemen Informatika Rizkina dengan NIM 130504005. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. IKMI Rizkina Bekasi beralamat di Jalan Yosudarso, Ruko Plaza Cikarang, Blok A 4 A5, Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi. Sekilas tentang IKMI Rizkina. IKMI Rizkina adalah kampus modern, terbuka, multibudaya, dan humanis dengan mencakup kedisiplinan ilmu yang luas. IKMI Rizkina saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu institusi akademik terkemuka di Indonesia. Selain itu, memperdalam komitmen dalam upayanya di bidang pengembangan akademik dan aktivitas penelitian melalui sejumlah disiplin ilmu yang ada di lingkupnya. Kampus IKMI ini menjadi wahana tempat dedikasi sekaligus bernilai ibadah bagi para dosen dan manajemen IKMI yang memikul tugas yaitu pengembangan potensi sumber daya manusia khususnya di Kota Cikarang Bekasi. IKMI Rizkina sebagai lembaga pendidikan tentu memiliki visi dan misi. Visinya ialah menjadi wadah pendidikan yang mampu memberikan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswinya demi untuk menjadi pribadi yang mampu bersaing di era yang semakin maju ini. Misinya antara lain memberikan pendidikan yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswinya, meningkatkan prestasi mahasiswa-mahasiswinya baik di bidang akademik ataupun non-akademik, menciptakan kondisi terbaik sebagai wadah kebanggaan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan tanggung jawab terhadap mahasiswa-mahasiswi agar bisa menjadi orang sukses dan berguna bagi bangsa dan agama. Menjadi kampus kebanggaan bagi seluruh keluarga besar IKMI Rizkina Bekasi. IKMI Rizkina ini mempunyai 3 jurusan, yaitu yang pertama Teknik Informatika, kedua Sistem Informatika, yang ketiga Akuntansi Komputer. Baiklah, saya akan membahas tentang keterpurukan hukum di negeri ini. Sejatinya, hukum itu ada untuk melindungi masyarakat agar tercipta kedamaian dan ketentraman secara kebahagiaan. Kenyataannya, sekarang hukum tidak lagi bisa memberikan rasa aman untuk masyarakatnya. Di mana-mana terjadi pelanggaran terhadap hukum. Hukum bukan lagi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, namun hukum dipergunakan sebagai sarana kekuasaan. Ada standar ganda di mana hukum ditegakkan dengan tajam pada orang miskin, namun tumpul pada orang yang punya uang dan kekuasaan. Pemerintah yang seharusnya sebagai fasilitator dan mediator serta penjamin hak dari masyarakat pun ikut terlena dengan praktek ketidakadilan. Terjadi konflik sosial di mana-mana tanpa ada penanganan yang serius. Bahkan gaung sentimen terhadap agama dan etnis dipakai sebagai sarana pemecah belah persatuan dan kesatuan. Pancasila sudah tidak lagi mengakar dalam sanubari dan kecenderungan praktek ideologi. Kecenderungan praktek ideologi lain semakin merak tanpa toleransi, sehingga pertikaian terjadi karena ketidaksiagapan dan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi gejolak. Alhasil, hukum di negara ini memang sedang mengalami proses pembusukan. Moral para penegak hukum diragukan, bahkan moral para elit politiknya pun dipertanyakan. Akhirnya kita berada pada sebuah pertanyaan klasik, yaitu
Dibawa kemana negeri ini dan akan seperti apakah negeri ini ke depannya? Pertanyaan yang membutuhkan perenungan panjang karena keterpurukan hukum terlalu dalam terasa. Pluralisme haruskah penyebab keterpurukan? Pendiri negara ini adalah kumpulan orang-orang bijaksana dengan pemikiran jauh ke depan sehingga menjadi Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Namun, sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat serta nilai-nilai kausa materialis Pancasila. Dengan demikian, antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan negara, maka oleh pembentuk negara, Pancasila disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara. Indonesia memiliki cita-cita yang dianggap paling sesuai dan benar, sehingga cita-cita, gagasan, ide-ide tertuang dalam Pancasila. Maka, dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dan sekaligus sebagai asas kesatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Demikian Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Secara objektif, diangkat dari pandangan hidup yang sekaligus juga sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada dalam sejarah bangsa sendiri. Pandangan hidup dan filsafat hidup ini sendiri merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad bagi dirinya untuk mewujudkan dalam sifat, sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan. Nilai-nilai Pancasila ini telah tercermin dalam khasanah adat istiadat, serta kehidupan keagamaan, serta pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya negara Indonesia merdeka. Mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental. Di atas dasar apakah negara Indonesia didirikan? Dengan jawaban yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan pengejawatan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah pengembangannya dan pertumbuhan bangsa sejak lahir. Nilai-nilai ini sebagai buah hasil pikiran-pikiran dan gagas-gagasan bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberikan corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakan dengan masyarakat atau bangsa lain. Berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memurnikan dan memadarkan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh bangsa Indonesia menjadi Pancasila yang rumusnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara geografis dan demografis, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini mempunyai kemajemukan dan kebinekaan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kita tahu bersama bahwa negara Indonesia terdiri atas lebih dari
17.500 pulau besar ataupun kecil. Jumlah penduduk lebih dari 220 jiwa. Lebih dari 220 juta jiwa. Berbagai suku bangsa dan bahasa daerah serta adat istiadat. Keanekaragaman dan kemajemukan tersebut merupakan bentuk rahmat Tuhan yang kita syukuri. Namun, yang perlu diwaspadai oleh seluruh komponen bangsa adalah disintegrasi bangsa akibat adanya perubahan pada tataran global, regional, dan nasional. Pada era Indonesia yang sedang berubah saat ini, dalam menghadapi perubahan pada tataran global, regional, nasional, dan tingkat lokal, diperlukan suatu sikap dan komitmen dalam rangka peningkatan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh globalisasi dengan ekonomi pasar bebas dan pengaruh budaya luar dapat mengusik adat budaya masyarakat kita. Ekses negatif reformasi memunculkan ketidakadilan, menurunkan kesediaan untuk saling menghargai atau menghormati perbedaan, kecenderungan primordialisme yang diwarnai fanatisme etnik, agama, dan kedaerahan. Berbagai akses negatif proses berdemokrasi menimbulkan kerawanan sosial dan potensi kesenjangan. Pengelolaan sumber daya alam tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat, munculnya kekecewaan yang berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa. Selain itu, pluralitas masyarakat majemuk Indonesia yang begitu tinggi ternyata masih menyimpan potensi latin konflik yang sering memperhatikan masyarakat luas. Perbedaan etnik, suku, asal-usul gelombang, dan agama masih sering dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengobarkan api permusuhan. Sejumlah anggota masyarakat ternyata belum mampu secara tulus untuk bersikap toleran atas perbedaan pendapat di ruang publik yang terbuka. Kekerasan, ancaman, intimidasi, dan aksi teror masih sering digunakan untuk menyampaikan pesan dan aspirasi sekelompok masyarakat pada masyarakat lainnya yang dianggap berbeda. Konflik ternyata juga bisa diawali oleh kurang mempunyainya masyarakat menerima kekalahan dari sebuah persaingan politik. Hal ini masih cukup nyata terlihat sebagai gejala yang muncul pasca pilkada. Walaupun sejumlah besar pilkada dapat diselenggarakan secara baik di beberapa wilayah, namun pilkada masih diikuti oleh konflik berkepanjangan yang diwarnai oleh kekerasan. Padahal Indonesia lahir dari keberagaman dan seharusnya keberagaman menjadi pemersatu dalam negara ini. Sesuai cita-cita awal bahwa negara ini berlandaskan Pancasila karena terdiri dari keberagaman untuk Bhinneka Tunggal Ika. Seorang ekonom dan filosof terkenal dari India yang bernama Amartya Sen berkata, sumber kehidupan telah cukup tersedia di dunia, sehingga tak boleh ada seorang pun yang lapar. Seharusnya, sebagai bangsa yang kaya, masyarakat Indonesia pun hidupnya harus sejahtera, namun kenyataannya masih jauh dari panggung. Keadilan di negeri ini bagai mimpi yang tak terbeli, sehingga tikus pun mati dalam lumbung padi. Ironisnya, semua sumber daya alam telah tersedia untuk dikelola sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya, masih banyak nasi aking yang menjadi rebutan. Berjatuhnya korban rebutan ampau senilai 5.000 atau bahkan cuma 1.000 yang dengan bangganya dibagikan oleh orang kaya pada hari raya. Nyawa sudah tidak ada nilainya, dan sementara masyarakat hidup dalam kultur kekerasan yang dipandang wajar-wajar saja.
Sementara, negara hanya menjadi penjaga ketertiban berlangsungnya praktek ketidakadilan yang dipandang sebagai wujud demokrasi dan konsekuensi dari reformasi. Seharusnya, kebahagiaan di negeri ini tumpah ruah karena terlalu banyak harta kekayaan yang dimiliki. Hanya saja, kebahagiaan itu bisa dicapai jika keadilan hanya memiliki orang kaya dan berkuasa. Nyatanya, keadilan hanya bersembunyi di balik topeng hukum dan kekuasaan tanpa bisa muncul karena dengan politik kekuasaan. Dan jika hukum itu dibuat karena keberpihak pada penguasa dan demi kepentingan penguasa, maka keadilan itu akan jauh dan bahagia akan semakin semu dicapai. Terjadinya pelanggaran dan ketidakadilan disebabkan karena nilai moral dan nilai kebenaran akibat kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikis yang harusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup. Hakikat manusia adalah makhluk budaya yang menyadari bahwa yang benar, yang indah, dan yang baik adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikis yang inilah menjadi tujuan hidup manusia. Kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani tercapai dalam keadaan keseimbangan, artinya memperoleh dan memanfaatkan harta kekayaan terjadi dalam suatu tertib, damai, dan serasi dalam nilai etis ataupun moral. Dalam hal ini, negara sebagai penjamin hak dan sebagai fasilitator hendaknya dapat memberi rasa aman sesungguhnya bagi rakyatnya. Moral dan mental para pejabat harus dibina dan dikembalikan pada hakikatnya sebagai pelayan masyarakat. Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa merupakan panduan universal yang merawat cita-cita kehidupan bernegara untuk mencapai suatu tujuan asasinya, yaitu kehidupan yang berjalan di atas nilai-nilai budaya bangsa. Setiap sifat, sikap, dan perilaku di ruang publik harus mencerminkan nilai-nilai itu, agar cita-cita dan keutuhan masyarakat tetap terjaga. Konsepsi dasar etika dan moral sebuah negara perlu terus mengacu pada konsensus nilai-nilai yang ada, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama nilai-nilai mayoritas yang menjadi sebuah keniscayaan dalam mewarnai tata perilaku warga bangsa. Hal ini akan terjadi jika politik kekuasaan berjalan di atas landasan demokrasi dan menempatkan rakyat sebagai yang berdaulat. Etika akan memberikan semacam batasan ataupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertian secara khusus dikaitkan dengan interaksi sosial kita. Etika dirupakan dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan difungsikan sebagai alat untuk mengontrol segala macam tindakan yang secara logika ataupun rasional umum dinilai menyimpang. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Moral lebih mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, menuntun manusia sebagai seharusnya ia hidup, atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sosial.
Semua masyarakat mempunyai aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata laku itu harus diikuti oleh anggota masyarakat dan akan menimbulkan hukuman bagi pelanggarnya. Ukuran moral harusnya didasarkan pada nilai budaya yang timbul dan bergerak di masyarakat dan atau agama yang dianut. Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari Pancasila yang merupakan dasar negara. Pancasila memancarkan nilai-nilai etika dan moral yang harus ditumbuhkan dan diimplementasikan oleh setiap individu warga negara Indonesia. Etika dan moral berbangsa dan bernegara perlu dianggap sebagai etika terapan karena aturan normatif yang bersifat umum, diterapkan secara khusus sesuai dengan kekhususan dan kekhasan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai etik khusus, etika dan moral berbangsa merupakan kontekstualisasi aturan moral umum dan situasi konkret. Pada saat ini, banyak sekali orang melakukan pelanggaran hak-hak negara dan hak masyarakat, tetapi merasa tidak bersalah karena merasa tidak melanggar hukum formal. Mereka dengan seenaknya merampok hak-hak masyarakat, tetapi karena tidak bersalah menuntut menurut hukum formal, maka mereka merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Hukum formal kemudian dijadikan alasan untuk berlindung dari kejahatan etik dan moral terhadap hukum formal. Itu merupakan legalisasi dari etika dan moral. Artinya, sebenarnya hukum formal itu adalah etika dan moral yang diformalkan. Oleh sebab itu, seharusnya etika dan moral itu lebih diutamakan dari sekedar formalitas-formalitas hukum. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku pelanggar hukumnya. Untuk itu, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab, serta integritas moral yang tangguh. Sebab, dari fenomena yang ada, karena kurangnya ketegasan atau karena keagamaan dalam menghadapi pelanggaran, sehingga ada Pameo yang mengatakan bahwa hukum yang diterapkan saat ini ibarat jaring laba-laba. Artinya, mereka yang melakukan tindak pidana dalam kategori kelas kakap lolos dari jeratan hukum. Sedangkan yang terjerat karena kelas keri, diakui atau tidak, proses penegakan hukumnya masih mengalami hambatan. Untuk itu, diperlukan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan konsisten terhadap nilai-nilai moral, karena aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan bermoral tidak akan berani melakukan manipulasi hukum dan tidak akan berani mempertaruhkan harga dirinya dengan membohongi hati nuraninya. Standar etika dan moral penegakan hukum bahkan cenderung menurun karena mereka menjadi kurang responsif terhadap berbagai permasalahan bangsa dan penyakit sosial yang kian hari semakin menjadi. Korupsi yang seharusnya diproses secara hukum demi mewujudkan keadilan tidak jarang malah melahirkan kejahatan baru berupa pemerasan, penyuapan, dan jual beli kasus. Kesadaran dan ketaatan penegak hukum tampaknya memudar. Etika dalam konteks penegakan hukum adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, apa yang pantas dan tidak untuk dilakukan oleh penegak hukum. Elit politik dan elit penegak hukum mempunyai interest kepentingan dalam banyak kasus hukum, terutama yang menyangkut uang dalam jumlah besar dan kepentingan politik.
Proses rekrutmen penegakan hukum tidak mempertimbangkan faktor moral. Faktor ini tidak berprioritaskan dalam penyeleksian orang yang menduduki jabatan yang potensial. Dalam konteks ini, fakta rusaknya penegakan hukum di Indonesia bisa ditafsirkan sebagai ambruknya nilai atau sadar diri sehingga jatuhnya nilai dan hakikat hukum. Penegak hukum bukan lagi tuan atas perbuatannya, tetapi tuan bagi kekuasaan, uang, dan jabatan. Haruslah disadari bahwa upaya penegakan hukum tidaknya semudah membalikan telapak tangan. Untuk menegakkan hukum dan membumikan keadilan dalam kehidupan masyarakat, seorang penegak hukum harus terlebih dahulu taat hukum dan berpegang pada nilai-nilai moral etika dalam perilaku. Ia harus mampu menegakkan keduanya, menegakkan etika dalam dirinya dan menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kalau keduanya jalan dan terpenuhi, diharapkan keadilan akan tegak dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Solusi terhadap keterpurukan bangsa. Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dalam pembukuan Undang-Undang 1945, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menentukan Pancasila menjadi dasar negara dalam perjalanan selanjutnya. Pancasila juga disepakati sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa. Bangsa Indonesia selalu berupaya untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realisasinya masih terdapat keracunan mengenai bagaimana implementasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan untuk menghadapi berbagai permasalahan. Pancasila adalah dasar negara. Hal ini terbukti meskipun undang-undang telah mengalami beberapa kali perubahan, bahwa dalam pembukuan atau mukadimah Undang-Undang Dasar Negara selalu dicantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila mengalami perubahan pada berbagai undang-undang dasar, tetapi esensinya terhadap tidak berubah pasca bergulirnya gerakan reformasi. Pancasila dilalaikan oleh banyak pihak. Pancasila tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan politik dan tidak lagi digunakan sebagai kerangka penyelesaian masalah nasional. Bahkan, banyak pihak bersikap sinis dan takut ditertawakan jika berbicara tentang Pancasila. Untuk mengatasi pemikiran tersebut kiranya dan sudah saatnya Pancasila diangkat kembali di tengah hiruk-pikuknya permasalahan bangsa. Untuk selanjutnya diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila akan tetap efektif sebagai pedoman bangsa apabila Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga. Pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi kenyataan sehingga perlu kekuatan pemersatu melalui payung semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan pemersatu bukan diposisikan dengan atau sebagai penyatu keragaman budaya bangsa, melainkan menjadi semangat dan simbol bagi bekerjanya secara demokratis setiap tradisi dan budaya yang ada. Pancasila sebagai pedoman bangsa justru menemukan efektivitasnya bagi penguatan jati diri dan peningkatan produktivitas bangsa. Untuk menghadapi fenomena ini mulai dilupakan Pancasila. Diperlukan upaya untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang didasari oleh pemahaman dan penghayatan yang sama atas nilai-nilai dasar terkandung dalam Pancasila. Pancasila ini sebagai dasar negara dan filsafat hidup bangsa sekalipun
Sumber semangat dan kekuatan bangsa sudah seharusnya dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pancasila perlu disosialisasikan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara saat ini dan ke depan memperlibatkan seluruh komponen bangsa. Maksud dan tujuan mensosialisasikan Pancasila adalah untuk mengajak seluruh anak bangsa agar Pancasila dapat secara tepat dan mendapatkan ruang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu menjadi sumber pencerahan dan inspirasi sekaligus orientasi pemecah masalah bangsa. Amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadikan Konstitusi Indonesia menjadi sebuah konstitusi yang lebih baik, demokratis, dan modern yang berfungsi sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa untuk mengantar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur dalam wadah NKRI. Semua komponen bangsa wajib memahami, menghayati, dan melaksanakan seluruh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disempurnakan, yang memiliki makna dan membawa manfaat nyata bagi bangsa. Proses sejarah perjalanan bangsa secara jelas menggambarkan bahwa pada dasarnya keberadaan bangsa dan negara ini dilandasi oleh kesadaran, semangat, dan tekad. Derasnya arus globalisasi dengan isu-isu global yang berkembang pada saat ini sebagai satu keniscayaan yang harus direspons maupun tidak mau, suka tidak suka, pengaruh global akan masuk. Yang penting bagaimana secara konsisten kita mengorganisasikan atau mengorientasikan respon kita terhadap isu global yang memang tidak mungkin kita masuk karena keniscayaan. Agar orientasi respon isu global tetap berada pada nilai-nilai yang disepakati bersama dan tidak keluar dari kesadaran. Semangat tentang keberadaan kita sebagai bangsa yang kemudian bernegara perlu dijaga agar tetap berada dalam bingkai NKRI. Sasaran sosialisasi Pancasila adalah seluruh rakyat atau komponen bangsa karena Pancasila adalah milik kita bersama. Sekaligus dasar negara NKRI yang harus dipahami untuk selanjutnya dilaksanakan secara konsisten dalam hidup berbangsa dan bernegara oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Di samping itu, diperlukan metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang lebih cocok dengan situasi saat ini melalui konsep-konsep untuk dikaji secara konseptual guna memecahkan permasalahan terhadap fenomena yang muncul yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Pendekatan humanis perlu lebih dikedepankan. Kebesaran menyatakan pendapat perlu ditambahkan dan tidak lagi menggunakan pendekatan indoktrinatif. Pancasila bukan milik seorang atau golongan atau sekedar penemuan satu orang, melainkan benar-benar mempunyai akar di dalam sejarah dan batin seluruh rakyat Indonesia. Masalah ini sangat banyak sekali masalah yang dihadapi oleh negara kita tercinta, Indonesia. Salah satunya kasus korupsi, konflik kelompok yang mengatasnamakan agama, ras, dan suku, eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing, hingga isu separatisme. Masalah ini, jika terus didiamkan, akan berakibat pada kedaulatan Republik Indonesia ke depannya.
Permasalahannya terletak pada bagaimana kita membangun identitas bangsa yang dulu pernah ada. Lalu, apakah yang harus dilakukan untuk menghilangkan krisis multidimensi yang ada? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus ada jika kita tahu harus mulai dari mana untuk menjawabnya. Masalah pertama muncul ketika pemerintah mulai jatuh ke tangan Soeharto. Pada masa pemerintah Soeharto, beliau melakukan perkembangan ekonomi secara makro, di mana jika menganalisis dari sisi hasil, ketimpangan dan kesenjangan terjadi oleh ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan. Sutomo pun mengatakan, apabila sumber masalah diidentifikasi dari sisi proses, maka penyebabnya berupa kurangnya keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan sejak penentuan masalah dan kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan program. Kurangnya keterlibatan tersebut disebabkan karena peranan negara yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan, termasuk tentang program apa yang seharusnya direncanakan dan dilaksanakan. Kurangnya kewenangan dan keterlibatan masyarakat, khususnya lapisan bawah ini, mengakibatkan posisi mereka menjadi marginal. Berbagai program yang dilaksanakan tidak menyentuh kepentingan kelangsungan mereka. Kemudian, masalah bertambah ketika terjadi pada tahun 1998. Reformasi yang terjadi akibat emosi mahasiswa yang sudah memuncak ini, dalam satu sisi membebaskan seluruh rakyat Indonesia untuk berpendapat. Namun, di sisi lain hal ini mendorong Indonesia untuk berjalan tanpa arah. Karena krisis multidimensi yang ada, akhirnya bangsa Indonesia mulai terpecah menjadi kelompok dan masing-masing kepentingan. Terakhir, yang membuat permasalahan ini semakin kompleks adalah globalisasi. Globalisasi ini adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, tergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Segi positif dari adanya globalisasi adalah pertukaran informasi yang cepat dan mudah. Segi negatifnya adalah adanya budaya luar yang masuk dan menggoyahkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan-kebudayaan tersebut bisa kita goyah karena Indonesia tidak memiliki identitas bangsa yang utuh, sehingga mudah saja bagi budaya luar untuk mempengaruhi budaya-budaya Indonesia yang nantinya dapat menghilangkan identitas bangsa. Di sini perlu adanya semacam pembangunan kembali identitas bangsa Indonesia yang telah lama pudar. Identitas bangsa yang dulu dibangun oleh Soekarno pudar karena tidak dilestarikannya, dan rakyat Indonesia zaman sekarang lebih mengutamakan jalan hidup melalui uang, bukan lagi hidup berdasarkan Pancasila. Bahkan, Pancasila adalah dasar negara yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia kembali. Sitohang menjelaskan, maka untuk mencapai itikat baik dan tekad baik ikhlas terhadap kepentingan nusa bangsa dan negara ini, Bung Karno ditanamkan rasa nasionalisme yang mendalam. Karena kemerdekaan suatu bangsa yang didukung oleh rasa nasionalisme yang kuat, maka bangsa tersebut akan menjadi boneka yang diombang-ambing tarikan kiri dan kanan pihak luar. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa kita sebagai bangsa harus memiliki identitas yang jelas. Apabila kita telah memiliki identitas yang jelas sebagai suatu bangsa Indonesia, kita
tidak akan mudah untuk dipengaruhi pihak lain yang ingin menghancurkan atau memisahkan kita. Identitas bangsa ini bisa kita dapatkan apabila kita menumbuhkan dan memaksimalkan kearifan lokal yang ada. Artinya, kita harus memaksimalkan potensi tiap-tiap daerah yang ada. Karena identitas bangsa Indonesia dibentuk oleh kolektivitas kebudayaan yang ada di Indonesia. Dari bermacam fakta yang sudah disajikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa semacam krisis multidimensi yang sedang terjadi di Indonesia. Krisis ini terjadi akibat pemerintah Soeharto top-down dan pada dasarnya telah menghilangkan semangat kesatuan bangsa Indonesia. Sistem pembangunan ekonomi yang tidak memikirkan aspek-aspek sosial yang ada seperti kebudayaan. Manusia semua dianggap sama dengan asumsi bahwa budaya hanya memperlambat geraknya pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, penyamarataan pun dilakukan dengan cara menghilangkan kearifan lokal yang ada. Di sini, masalah utamanya, bangsa besar yang terbangun dari kebudayaan yang beraneka ragam dipaksa untuk melepaskan atribut kebudayaan tersebut. Maka, yang terjadi sekarang adalah adanya kehidupan bangsa tanpa arah, tidak memiliki identitas diri, dan tidak ada rasanya kesatuan. Hal-hal tersebut terjadi karena adanya pencabutan atribut jati diri atau identitas bangsa secara paksa. Kearifan lokal yang dulunya membangun bangsa Indonesia ini harus ditemukan dan digunakan lagi sebagai acuan dalam berbangsa dan beraneka ragam. Semua itu sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti menceritakan kembali dongeng-dongeng yang penuh dengan nilai moral, munculkan kembali permainan dari masing-masing daerah. Jika di budaya Sunda contohnya serodot boblok dan engkel bebentangan, menumbuhkan minat-minat anak-anak daerah akan musik dan kesenian daerah lainnya. Demi terciptanya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seperti yang dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah dan masyarakat harus dapat bersatu dan melakukan semacam sinkronisasi. Namun, pembangunan ini sangat memerlukan peran serta kedua belah pihak, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Hal ini harus benar-benar diperhatikan karena jika keinginan hanya ada pada satu pihak, maka program ini tidak akan terjadi dengan baik, bahkan berpeluang memunculkan potensi konflik yang lebih besar. Kemudian, jika kita sebagai bangsa telah berdikari seperti istilah Soekarno, yaitu berdiri di atas kakinya sendiri, tidak ada negara, tidak ada bangsa, bahkan tidak ada ideologi lain yang dapat menggoyahkan identitas kita sebagai bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.